wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil iman alladzi ursila ilan nasi kafar wa ja'ahum bil hidayah wa rahmah wa narju du'aahu wa syafa'atahu yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Haji Budiono beserta Ibu walaupun beliau sudah pamit. Saya juga punya sahabat namanya Rudi yang kebetulan sudah jadi bupati di Kabupaten Semarang. Semoga berkat kebaikan beliau kita doakan bersama, semoga beliau selalu diberi keselamatan, kesuksesan oleh Allah SWT. Amin. Senior kita semua, Bapak Haji Sunaryo, saya pernah menginap di rumah beliau pada dekat itu, sudah berkunjung di sana. Yang alhamdulillah awet muda, apa awet tua itu. Ini angkatan awal madrasah yang di Purworejo bersama kakak saya. Kakak saya namanya Muhammad Ahmad Ma'ruf Afrofi yang ada di Surabaya, satu RT dengan Khofifah Indah Parawansa Guru Jawa Timur, satu angkatan. Dan kita muliakan seluruh alumni Madrasah Aliyah Negeri yang kita cintai, panitia penyelenggara silaturahim atau silaturahmi Panganep 2022 yang kami mengucapkan seluruh sahabat-sahabat ini. Saya di sini bukan selama. Kalau saya selama itu kayak punya seluruh. Kita juga aja ngobrol-ngobrol yang enak agar kita tidak sepanjang. Ini banyak satu angkatan saya yang hadir juga di sini. Salah satunya Mbak Cici. Benar. Mbak Cici ini Mbak Siti animator yang paling saya hafal. Dan tapi ada juga satu kelas saya yang tidak hadir, namanya Mbak Ivan Poli. Mana Mbak tidak hadir? Dalam sahabat sekalian yang kami muliakan, waktu itu kalau angkatan kita dianiaya orang, oh ya Mas Habib As'ari yang jasa ini namanya Habib As'ari Al-Dudu. Maknanya Al-Dudu itu apa? Dudu Habib. Dan ada Habib itu ada Habib Al-Idrus, ada Habib As-Sassaf, ada Al-Ba'bun. Nah ini Habib As'ari Al-Dudu. Dudu Habib bersama dengan saya. Suatu ketika saya pernah diundang mengganti seorang Habib besar, yaitu Habib Rujumin Yahya. Beliau tidak hadir, kemudian mewakilkan saya. Saya juga bicara di situ. Saya ini juga Habib Ahmad Said Basori Al-Dudu. Apa yang Gus Dudu? Maknanya Dudu
Habib. Memang di Indonesia ini banyak yang namanya Habib. Saya juga punya Pak D namanya Habib Ismail. Bahkan kita pernah punya presiden namanya Habibie. Habibie itu KKN. KKN itu artinya kecil-kecil tapi nekat. KKN. Saudara sekalian yang kami muliakan, kami cinta. Kita waktu itu orang sekolah di Aliyah itu apa ya? Merasa rendah, tidak punya percaya diri. Era itu 81 dan kesini 81 ya. Karena Aliyah ini dulu PGA, kalau di Purworejo itu SPKI ya, sekolah persiapan di Aliyah. Kalau di Magelang itu dulu PGA, ada PGA 4 tahun, ada PGA 6 tahun, ada sanawiyah, ada aliyah, belum ada aliyah, ada sanawiyah, ada tidaiyah. Waktu itu era Orde Baru, orang sekolah di madrasah itu merasa tidak punya percaya. Orang bertanya, kowe sekolah ini madrasah ini anak bopo jasa. Orang paling. Waktu itu saya pernah menjadi ketua OSIS. Setelah Mas Komarudin, Mas Dandung, saya pernah dihina oleh anak-anak SMA negeri Purworejo. Waktu kita coba gerak jalan, saya tersinggung waktu itu, dan anak SMA ini kepala sekolahnya saya tantang juga. Betul, namanya Darah. Saya tantang duel. Mari, lo satu sama saya, satu sama satu duel. Tapi negara nggak berani. Ini saya bilang man itu manusia anti neraka. Apalagi anak-anak kita di pondok pesantren itu tambah merasa tidak punya kepercayaan diri. Kowe gitu, anakku mondok, ibu anak pakani. Oh, itu salah. Dan perasaan guys. Saya tadi sebenarnya ingin pakai sarung. Kasih. Ya, tapi karena agak terbesar sehingga saya kemarin ke Amerika itu sarungan terus. Saya habis dari Amerika 8 hari, mulai Washington DC, Pennsylvania, Philadelphia, New York, kemudian saya di Boston, saya datang di MIT, perguruan tinggi paling gengsi di dunia, Massachusetts, Institut Teknologi, ITB-nya di Amerika itu paling nomor 1 di dunia. Orang kuliah di situ itu bayarnya 1 tahun itu $90.000. Dengan itu 14.500 kali 90.000. Orang masuk situ itu IP-nya harus 3,8. Di bawah itu tidak bisa diterima. Saya datang pakai sarungan. Saya di Harvard University. Saya ketemu dengan Profesor Dr. Bob Hafner. Saya ketemu dengan Profesor Dr. Philip di McGill University. Saya kesana keliling pakai sarung. Sarung saya batik, baju saya putih. Bahkan saya datang di tempat pusat kota Amerika di New York namanya Times Square. Saya sarungan dan saya baju putih di antara sekian perempuan yang agak bajunya belum jadi. Ya, jadi pakaiannya you can see semua.
sekalian yang saya cintai, waktu itu begitu. Tapi kita bisa melihat sekarang ini betapa sekolah-sekolah madrasah, pondok-pondok pesantren sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Di tempat kami, di tempat saya di Kabupaten Magelang, itu sekarang SMA itu semakin tidak laku. SMA negeri, SMP negeri, SD negeri. Ya, yang diminati masyarakat itu justru aliyah negeri, sanawiyah, ibtidaiyah. Ini luar biasa. Kita bisa melihat di Jawa Tengah khususnya, nggak tahu yang lain. Aliyah negeri Purworejo, aliyah negeri Kebumen, aliyah negeri Salatiga, aliyah negeri Semarang, semua aliyah negeri Purworejo itu siswanya sudah melampaui SMA negeri. Karena apa? Karena kita bisa menunjukkan kualitas kita, kualitas aliyah-aliyah madrasah-madrasah. Bahkan pun saya lihat sekarang ini banyak SD negeri tutup. SD negeri tutup, betul. Belum TK. Kenapa? Karena orang tua sadar era menghadapi era digital yang luar biasa ini, era milenium ini, para orang tua kita sadar anak-anak ini harus dibekali dua hal. Satu, ilmu din, dua, ilmu dun. Ilmu din adalah ilmu yang berkenaan bagaimana kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah SWT. Itu ilmu din. Kemudian ilmu dunia, ilmu untuk bagaimana mengolah dunia ini. Ini yang ada hanya di madrasah-madrasah kita. Banyak kesadaran orang tua kita untuk menatap masa depan yang luar biasa. Itu maka alhamdulillah mereka sadar betul anak-anak ini dididik di madrasah. Saya tidak sedang merendahkan SMA negeri, SMP negeri tidak. Boleh. Panjenengan itu bebas. Putra-putra kita semua mau disekolahkan SMA, boleh. Aliyah bebas. Karena sekarang ini juga ada sekolah-sekolah SMA yang karena melihat tren masyarakat kita ini memasukkan anaknya di aliyah negeri, sanawiyah negeri, maka kemudian ada SMA yang kemudian siswa-siswa ini diboarding, diasramakan, kemudian diundangkan ustaz, guru agama untuk mendidik anak-anak. Bahkan banyak di pondok-pondok pesantren yang sekarang juga membuka pendidikan formal. Di tempat saya ini alhamdulillah saya bertahan. Pondok saya ini pondok salafiyah. Dulu waktu Pak Nur jadi menteri, saya ditawari bantuan 6 miliar, itu saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena saya harus pendidikan SMK. Saya harus pendidikan SMK. Biasanya kalau ada lembaga pesantren yang salaf, kemudian ada sekolah formal, itu salafnya hilang. Gak kuat. Apa? Sehingga saya bertahan pondok ini salafiyah, tapi ijazahnya sudah muadalah. Setelah kita berjuang mati-matian agar pemerintah mengesahkan undang-undang pondok pesantren. Sebab kalau kita berbicara tentang lembaga pendidikan di Indonesia itu sebenarnya asli Indonesia itu ya pondok pesantren. Sekolah-sekolah formal itu kan penjajah. Munculnya sekolah-sekolah ini penjajah. Asli lembaga pendidikan ala Indonesia itu pesantren. Tapi kemudian pesantren-pesantren ini, para kiai, para pengasuh itu berpikir
pikiran maju, maka kemudian dilembagakan. Setelah dilembagakan, muncullah apa yang namanya madrasah. Madrasah pertama kali dalam sejarah Indonesia adalah pondok pesantren Tebu Ireng. Itu pertama kali. Namanya Sanawi apa? Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Itu pertama kali tahun sekian. Makanya kemudian sekarang berkembang besar sehingga Aliyah ini, madrasah ini menjadi sekolah-sekolah lembaga dan pendidikan yang cukup bisa bersaing bahkan melampaui kualitasnya. Alhamdulillah. Jadi saya tidak merasa rendah karena saya alumni madrasah Aliyah. Dulu itu sangat mau mengaku, lu sekolah di mana? Saya sekolah di Aliyah negeri. Itu merasa malu. Nah ini era Orde Baru. Alhamdulillah, kunjungan saya selama setengah bulan itu perkembangan Islam besar sekali. Saya mengunjungi beberapa masjid yang dulu gereja. Saya di ibu kota Amerika di Washington DC. Di situ ada gereja sekian ratus tahun, sekarang menjadi masjid. Alhamdulillah, itu imamnya, pengurusnya itu hampir rata-rata tamat Aliyah negeri dan pondok pesantren. Ini itu dari diaspora Indonesia. Saya datang di masjid kulit hitam, namanya imamnya Syekh Muhammad Talib. Itu kulit hitam. Itu di pusat pemerintahan Amerika Serikat di Washington. Saya di Maryland. Itu banyak masjid yang dulu gereja. Dan saya di New York. New York ini kota paling padat di dunia, kota paling ramai di dunia. Di situ ada kantor PBB. Saya datang di masjid yang dulu sinagog. Besok sinagog ya. Sinagog itu tempat ibadahnya orang. Itu menjadi masjid. Tapi umat Islam di situ, setelah sinagog ini menjadi masjid, orang Yahudi kehilangan tempat ibadah. Masyarakat Muslim di situ memberikan toleransi. Lantai 2 untuk masjid, lantai 1 untuk ibadahnya. Ini kira-kira kalau di Jakarta sudah disebut sama IPI. Jadi kalau di Indonesia ini banyak pendapat gerakan-gerakan yang anti NKRI. Itu kesimpulannya satu kurang teknik, 2 kurang teknik. 1 kurang apa? Piknik yang juga di sana ini masyarakat Muslim, masyarakat Nasrani, masyarakat Yahudi itu rukun sekali. Bahkan orang-orang Nasrani itu rela gerejanya menjadi apa? Cuma ada banyak tahu. Saya datang di beberapa gereja tua yang umurnya sudah sekian ratus tahun. Kalau kita ke Inggris lain di Eropa, itu sekarang baru terjadi fenomena yang luar biasa. Betapa banyak gereja-gereja itu menjadi masjid. Ada yang aneh, ada yang sangat aneh. Gereja menjadi masjid itu yang merubah pendeta jamaahnya. Mereka pendeta dan jamaahnya itu bersama-sama syahadat masuk Islam. Jadi tidak ada masalah karena yang merubah gereja itu ya mereka yang bikin. Ini fenomena yang luar biasa. Maka saya berpikir kira-kira 100 tahun yang akan datang atau bahkan belum sampai 100 tahun itu nanti pusat Islam itu bisa di Eropa, bisa di Amerika.
kalangan orang Amerika, orang Kanada, mayoritas Kristen itu mereka sudah satu meninggalkan gereja. Yang kedua, anak-anak muda sudah tidak tertarik, sehingga mereka agnostik. Agnostik itu orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak mau beragama. Namanya agnostik. Itu terjadi luar biasa gerak gelombang agnostik di Amerika, Kanada, di Eropa itu terus. Kalau kemudian mereka ketemu orang-orang yang benar, dituntun bersamaan dengan budaya Allah, kemudian masuk Islam. Ini sekedar apa ya, among-among aja. Yang kedua, setelah kita pergi ke sana itu kesimpulan saya, Allah berikan bumi yang bulat ini. Dalam ayat itu ada ayat Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Walakum lan iku kedue sira kabeh. Biar tidak lupa dengan walakum lan iku kedue sira kabeh walakum fil ardi dalam bumi mustaqarrun utawi panggonan tetep wa mata'un lan panggonan. Mata itu perhiasan. Mata itu bisa dimaknai mencapai capaian-capaian apa yang diharapkan. Wa mata'un ilahi, mari waktu kamu ditetok. Itu kesimpulan saya. Planet bumi yang paling nyaman, paling enak ditempati adalah Indonesia. Tapi saya juga kaget waktu saya sampai Boston itu ketemu seorang profesor doktor asli Amerika namanya Bob Hasner. Saya ini jurusan bahasa sidik-sidik jailin sengaja biar apa mau tanya sama beliau dengan bahasa Inggris. Saya ajak ajudan saya yang memang sudah pantas menjadi diplomat. Dia Inggrisnya lebih alim daripada Arab nih, saja. Setelah saya mau bertanya pakai bahasa Inggris itu apa kata beliau? Profesor Dr. Hadir dengan diaspora Indonesia itu. Kados pundi kabaripun? Panjenengan asmanipun sinten? Kados pundi kabaripun NU? Kados pundi kabaripun Indonesia? Monggo dipun kunjung. Monggo dipun, ya ini orang asli Amerika. Dia orang Amerika yang mencintai Indonesia. Saya kaget dan saya menangis. Teman-teman, sahabat-sahabat kita yang sudah di sana ikut menangis. Saya sudah lupa kata mereka orang-orang Indonesia, orang Indonesia, citizen terutama, sudah ini orang Amerika. Ngendikanipun maten kawula menika kula ngerti yang Amerika yang cinta dengan Indonesia. Kula karena belajar kalian Indonesia lan masyarakat Indonesia panjenenganipun dikomunikasi cobi panjenengan menika Profesor Dr. Bob Hasner, guru besar di Harvard University, guru besar di Boston University. Masya Allah, kok bilang Mas Habib sama Bu Supe lalu Mas Munardo ikan satu dahu mengajak kantor satu Supe dan Purnojogi saya merasakan betul waktu itu. Masya Allah, saya diminta ngaji di beberapa tempat sepanjang perjalanan ini. Rata-rata saya ngisi 3-4 aja. Alhamdulillah saya disambut oleh duta besar Amerika, oleh Golden. Saya ditemukan dengan Sheikh Dramen, seorang alim dari kulit hitam. Beliau adalah imamnya kulit hitam. Jadi orang kulit hitam itu di Amerika itu mengistilahkan mereka adalah kaum gilani. Ya, di
dinisbahkan kepada sahabat ini luar biasa. Ibu bapak ini sekedar apa ya, kemudian saya hanya ingin menekankan kepada kita semua, para alumni madrasah negeri Purworejo ini, kita ini sudah umur ini sudah separuh lebih. Saya sering mengatakan dalam siklus kehidupan orang berkeluarga itu ada 3. Kalau pengantinanya itu namanya pandangan hidup, ini pengantinanya. Jadi sudah kelewat kita. Artinya apa? Mandang saja terus hidup. Nyaman terus urip. Ini namanya fase pandangan hidup. Dan tentu kita semua yang hadir ini sudah terlampaui. Namanya era pandangan hidup. Jadi nyawang terus urip. Sebab sebelumnya dua-dua Setelah era ini, fase ini kira-kira ya 20 tahun, 25 tahun lah. Kita ini sudah fase yang kedua itu masuk era pegangan hidup. Berarti ini orang dipegang, orang hidup. Ini nggak tahu itu yang era ini kalau kayak Mas Naryo ini nampaknya sudah yang ketiga ini perjuangan di perjuangan wae orang hidup mereka di perjuangan. Nah, dalam era ini yang harus kita perhatikan dan kita mendapatkan perhatian khusus mempersiapkan anak-anak kita. Jadi saya tanya Mas Toko itu putranya berapa, putunya berapa, saya sendiri. Kita ini sudah berjuang. Ya inilah perjuangan hidup. Berjalan itu. Mungkin pegangan hidup 1-2 mungkin. Kalau sudah perjuangan hidup, itu nanti masuk pada era sudah tidak hidup. Apa yang kita tunggu hanya satu. Ini harus kita pikirkan. Panjenengan punya cita-cita apa saja, tapi harus ingat. Maka yang harus dipersiapkan oleh kita adalah anak-anak kita, cucu kita. Sebab 25 tahun yang akan datang atau bahkan tidak sampai 25 tahun berubah dunia ini luar biasa. Saya kemarin di Amerika itu sudah banyak mobil yang sudah tidak pakai energi fosil. Mobil di jalan-jalan itu sudah nggak ada suaranya karena sudah pakai apa? Baterai. Ini mau tidak mau kita ada karena ilmu dan teknologi itu menjadi bukti. Dalam surat Ar-Rahman itu ada ayat ya maksarul ya maksarul jin wal insi ini statok antang flu bin aktor sama wal flu la tanfulu illa bisultan. Hai sekalian jin dan manusia, kalau engkau mampu, ini status antang fudu min akari samawati. Kalau engkau mampu menembus, nafada itu nafada yang fudu namanya, artinya menembus. Apa menembus? Menembus, terobos. Antang min akari samawati, dari seluruh penjajahan langit dan bumi. Min aktor sama wakil fangfuru maka tembuslah oleh kamu semua. Fangfuru tembus sosial kafe. Fangfuru. Tapi ingat, la tanfuru inilah. Kamu tidak akan menembus aktor sama wakil kecuali dengan kekuatan. Sultan itu kekuatan.
Tentu kekuatan ini artinya sangat luas, terutama kekuatan listrik. Saya kemarin bincang-bincang itu, Elon Musk ini lagi mengembangkan pesawat. Kalau kita naik pesawat itu kan biasanya untuk apa ini? Ancang-ancang ya. Landasan yang panjang. Dari bergerak dari pelan menjadi cepat dan terbang. Istilahnya terbangnya terbang ini. Saya hori sekarang baru dikembangkan Pak Bu. Nanti Indonesia, Amerika yang kemarin ditempuh itu sekitar 24 jam, nanti bisa ditempuh 1 jam. Itu vertikal. Ini pesawat itu naik ke atas, turunnya itu akan menyesuaikan dengan rotasi bumi. Karena bumi kita ini putarannya luar biasa cepatnya. Kalau bapak ibu naik pesawat, ya, saking cepatnya itu air minum diletakkan di depan tempat duduk kita itu tidak bergerak sama sekali. Airnya tidak bergerak. Kenapa? Karena kecepatan yang luar biasa. Seperti kita tidak terasa naik pesawat. Ya. Nah, nanti bumi ini kecepatan putaran bumi, rotasi bumi itu melebihi kecepatan pesawat terbang. Ini baru dikembangkan nanti. Ada pesawat yang sistem terbangnya itu naik. Begitu dia naik, turunnya itu akan menyesuaikan dengan rotasi bumi. Jadi kalau kita naik haji itu dari Jakarta ini sampai King Abdulaziz Jeddah itu berapa? 10 jam. Nanti bisa 30 menit. 30. Coba. Ini sudah ada uji coba kemarin dari Jepang sampai Amerika itu 12 jam. Saya terbang dari Jakarta, Jepang 8 jam, Narita, Jepang, Washington itu 12 jam. Ini sudah diuji coba pesawat yang hanya butuh waktu Jepang, Washington itu 4 jam, bahkan kurang dari 4 jam. Ini uji coba. Kita akan menghadapi era seperti ini. Tentu kita mungkin sudah tadi, karena kita ini sudah era perjuangan hidup. Maka yang harus kita siapkan adalah marilah kita betul-betul kita siapkan untuk menghadapi masa depan mereka. Ini yang tapi apapun hebatnya anak kita, apapun kemajuan anak-anak kita dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak boleh tercelak dari akar kita, yaitu arti agama. Sebab kita orang ahli atau sekolah ayah-ayahnya udah tahu semua, jadi saya ingatkan saja sehebat-hebatnya kita semua, kita adalah tamatan aliyah madrasah yang tentu pegangan paling pokok kita itu hidup ini untuk kehidupan nanti di akhirat. Toh hidup ini hanya sementara. Kalau dulu kita waktu sekolah kayaknya hidup terus itu ya. Jenuh luar biasa. Tapi kalau sekarang itu sudah sehingga terus istilah pusing, sehingga itu terus istilah. Kita mencari kebagusan yang abadi, kecantikan yang abadi. Itu yang paling pokok. Apa yang harus kita kerjakan hari ini? Sahabat semua dan saya cintai, saya hormati. Semoga kita tidak sekalian tidak tersalah dari akar kita, karena kita tujuan pokok kita dan kehidupan ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengingatkan berbunyi silaturahim dalam suasana bahagia gembira, tapi kebahagiaan kita, kegembiraan kita tidak boleh lupa. Saya ingatkan kita ini pada akhirnya kul innal mauta alladzi tafirruna minhu
fa'innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka dalam rangka fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, marilah kita selalu berupaya keras untuk melakukan atau melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh yang tidak ada lain kecuali untuk diajri mardotillah. Demikian umat saya, juga saya berbagi pengalaman pada silaturahim ini. Saya mohon nanti setelah kita selesai itu ada kalau betul-betul salam-salaman itu, salam-salaman kita. Semoga kita diberi panjang umur, kesehatan, kewarasan, kesuksesan, kemaslahatan, dan keselamatan di dini wa dunya wal akhirah. Kemudian kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.